Baik, puji Tuhan. Pagi ini sebelum saya sharing pengajaran firman Tuhan kepada setiap saudara, alangkah baiknya kalau pagi ini selalu saya katakan, saya dorong saudara untuk bagaimana kita itu diberkati Tuhan lewat firman Allah. Dan kita selalu juga jadi berkat buat orang lain. Saya tidak pernah bosan gitu ya, terus mengingatkan saudara, sharingkan pengajaran firman Allah pagi ini kepada grup saudara, kepada teman saudara, mungkin lewat grup yang ada di Facebook atau YouTube channel ini Anda bisa sharingkan. Lewat Facebook juga bisa ya, lewat WhatsApp teman-teman saudara, supaya pagi ini banyak orang yang dilawat Tuhan. Supaya pagi ini banyak orang yang terima berkat seperti Anda diberkati setiap hari. Supaya masa-masa pandemi ini banyak orang yang imannya ternyata tambah solid. Bukan pandemi yang terjadi hancurkan iman kita, tapi terbalik. Justru iman gereja Tuhan, iman orang-orang Kristen tambah kuat. Karena salah satunya Anda ambil peranan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Anda cukup di rumah, tapi dengan media sosial yang Tuhan izinkan makin berkembang juga Injil Kerajaan diberitakan. Saya pikir ini kegenapan firman di akhir zaman. Injil Kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi. Sayanya di Jombang, Andanya di kota saudara. Tapi Injil ini nyampe kemana-mana. Itu bagian setiap kita. Menyampaikan berita Injil bagian setiap saudara. Supaya ada orang-orang diselamatkan. Ada orang-orang disembuhkan pagi ini. Ada orang-orang yang dipulihkan. Siapa tahu ada orang-orang yang hidupnya lagi putus asa, mau hancur saudara ya. Bisa jadi mau bunuh diri. Terima berkat firman lewat sharing saudara. Dia diselamatkan. Anda dapat upah di kerajaan sorga. Tanpa kita sadari. Setiap hari kita itu bisa menabur jadi berkat bagi orang. Supaya lebih banyak orang saudara ya diberkati lewat firman. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara pagi ini. Ayo ready? Siap diberkati dengan firman Allah saudara. Pagi ini saya mau bicara tentang hal pertumbuhan. Hal bertumbuh. Kerohanian kita. Selalu bertumbuh ngomong benih ya. Kita lihat dari sudut pandang Injil Markus. Pasal 4. Markus pasal yang keempat kita akan baca ayat 26 sampai dengan ayat 29 saudara ya. Saya baca ayat yang ke-26, Anda di rumah masing-masing keluarkan suaramu sampai terdengar di telingamu, baca 27 bergantian nanti 29-nya sama-sama ya. Markus pasal 4 ayat 26 saya baca begini kata firman. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Teruskan 27. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ayat 28 ya saya baca. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Dikatakan mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. 29 sama-sama saudara, 2 dan 3. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Baik, kita langsung saja mulai dari ayat 26. Saya mau mengajarkan firman Allah ini mulai dari ayat awal 26. Dikatakan begini, atau sama-sama kita baca ya. Ayat 26, 2 dan 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Saya ingin pagi ini Anda perhatikan kata tanah. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, mengajar kepada kita dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah sama Yesus itu diumpamakan seperti seorang penabur yang menaburkan benih di tanah. Ya, mari saya ajak pagi ini kita sama-sama fokus perhatikan kata tanah. Tanah yang dimaksudkan oleh perumpamaan Yesus ini tanah yang bagaimana? Tanah yang seperti apa sikonnya? Tanah yang keadaan tanahnya seperti apa gitu. Itu kita mau belajar dulu dari awal. Dikatakan seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Tanah yang dimaksud tanah yang seperti apa jenisnya atau keadaannya. Kita temukan jawaban kondisi tanah yang dikatakan dalam perumpamaan ini. Ayat 20 di atasnya ternyata Yesus katakan
ini adalah tanah jenis tanah yang baik. Mari kita lihat ayat 20 di bawahnya ya. Ternyata tanah yang dimaksudkan yang ditaburkan benih ini tanah yang baik. Benihnya baik, ternyata tanahnya juga baik. Lihat ayat 20 sama-sama kita baca saudara. Markus 4 ayat 20. 1, 2, dan 3. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi ternyata saudara, tanah yang dimaksudkan oleh Yesus, seorang penabur menaburkan benih, dan ternyata benih itu jatuh di tanah yang ayat 20 di atasnya, tanah yang baik. Karena kita tahu dalam Matius pasal 13 kita suka belajar itu, sering baca itu, ada 4 jenis tanah. Tanah yang baik itu tanah yang jenis yang keempat. 3 yang ke atasnya itu semuanya jelek. Yang paling jelek tanah pinggir jalan, tanah yang keras. Benihnya sampai gak bisa masuk. Ya, ini tanah yang paling keras, tanah yang paling jelek. Firman gak bisa masuk saudara ya. Saya berdoa gak ada anak Tuhan, saya yakin hamba Tuhan gak ada seperti itu, yang tanahnya keras sampai firman gak bisa masuk. Ya kalau firman gak bisa masuk, gak jadi apa-apa dong itu firman. Gak jadi iman, gak jadi kekuatan ibadah, tapi gak mengalami kuasa ibadah. Dengar firman Allah, tapi dia tidak mengalami kuasa firman bekerja. Lalu mau jadi apa kita coba anak Tuhan? Ini anak Tuhan yang betul-betul konyol. Anak Tuhan yang ironis, yang ternyata dia tidak mengalami pertumbuhan rohani. Kenapa? Jenis tanahnya buruk banget, keras. Firman cuma di permukaan gak bisa masuk. Tapi yang kedua, ketiga sebetulnya sama saja. Ujungnya juga gak berbuah. Ingat, yang Tuhan mau, saya suka ajarkan sama saudara, kita itu gak cukup hanya bertumbuh bertunas loh, sampai berbuah loh. Kekristenan kita bukan cuma bertumbuh. Saya tahu seringkali yang kita dengar, seringkali yang ditekankan di gereja, kamu mesti bertumbuh, bertumbuh dalam iman. Hari ini saya mesti tegas-tegasan berkata, hei gereja Tuhan, hai anak-anak Tuhan, engkau tidak cukup bertumbuh imanmu. Engkau harus sampai berbuah. Berbuah itu bagaimana? Harus sampai jadi Kristen, berubah jadi pohon. Saya mau katakan, gak cukup bertunas. Tunas ini nanti harus berubah jadi pohon. Sebab hanya pohon yang besar yang mengeluarkan buah. Kalau tunas saja gampang patah. Nah kita belajar dulu dari jenis tanahnya. Karena benihnya baik, tanahnya jelek, gak tumbuh. Saya pernah gambarkan sama saudara tentang jemaat penduduk di kota Niniwe. Yang jumlah penduduknya 120.000 orang. Kalau kita dengar kota Niniwe, selalu kita katakan itu orang jahat pendeta. Itu pendosa, bikin dosa saja kerjaannya sehingga dosanya naik ke langit ke sorga, Tuhan mau hukum. Betul. Memang selalu kalau kita dengar kata Niniwe itu orang yang bejat, orang yang maksiat, orang yang najis, orang yang jahat. Gak ada yang salah. Tapi jangan lupa, istimewa loh orang Niniwe. Jangan-jangan hati kita gak kayak orang Niniwe. Ternyata orang-orang penduduk kota Niniwe yang jumlah penduduknya 120.000 orang itu, mereka orang yang punya tanah hati jenis yang kualitas bagus. Yunus khotbahnya sederhana. Firman yang dilepaskan sangat biasa. Dan ogah-ogahan kayaknya dia memberitakan firman. Dia lebih suka Niniwe dihancurkan. Baca firman. Dia lebih senang ditunggang balikkan binasa kota Niniwe. Gak rela diselamatkan. Ogah-ogahan. Lepaskan firman setengah hati. Cuman pendek kalimatnya. Bertobat kata Tuhan. Kalau kamu gak bertobat, kota Niniwe ini akan ditunggang balikkan sama Tuhan. Mungkin seperti Sodom Gomora atau seperti apa kita nggak tahu. Tapi kota Niniwe, Alkitab katakan itu akan dihancurkan. Yunus khotbahnya pendek, bertobat. Kalau nggak bertobat hancur ini kota. Anda lihat Yunus pergi, bertobat loh mereka. Dengan tindakan loh mereka bertobat, berpuasa, pakai kain kabung, manusia, hewan semua berpuasa. Ikuti kata firman, turuti kata firman. Firman ternyata bekerja. Buktinya apa? Nggak jadi dihancurkan itu kota.
Saya berdoa hari-hari ini kita sebagai gereja Tuhan, kita ngalami kuasa ibadah gitu loh. Kita ngalami kuasa pekerjaan firman. Tahukah kapan kuasa firman bekerja? Gak cukup hanya dilepaskan ketika kita taat kepada firman. Dan orang yang bisa taat sama firman, itu nomor satu, tanah hatinya baik. Kan saya katakan, gak cukup pendetanya yang khotbah. Seringkali kita bangga dengan pendeta khotbahnya bagus. Pendeta si A itu, kalau pendeta ini saya malas dengar. Kalau yang pendeta dia ini wah bagus khotbahnya. Tapi kita gak bertobat. Karena ternyata yang menentukan perubahan hidup itu bukan pengkhotbahnya saja. Tanah hati si pendengar itu jauh lebih penting. Kita belajar dulu tentang tanah hati. Saya berdoa sementara firman dilepaskan, tanah hatimu dibajak oleh Tuhan. Tanah hati yang baik, jenis tanah hati yang keempat, bukan yang keras, bukan yang berbatu-batu, bukan juga yang bersemak duri. Nanti ujungnya semua tidak keluar buah kok. Hanya tanah jenis yang keempat, tanah yang baik, keluar buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai top 100 kali lipat. Saya berdoa pagi ini, tanah hatimu tanah hati yang baik. Tanah hati kita semua tanah hati yang baik. Nah, dikatakan dalam ayat ini, penabur ini nomor satu pasti bicara Yesus. Tapi jangan lupa penabur ini juga mewakili kami hamba-hamba Tuhan. Gembala sidang, para penginjil, itu penabur. Termasuk ada juga mungkin penabur ya. Kalau menaburkan benih kepada yang lain. Sharing firman itu menabur. Tapi kebanyakan penabur itu artinya adalah Yesus sendiri sebagai penabur yang ilahi, yang agung. Tapi hamba Tuhan kita semua juga penabur. Menaburkan benih di tanah. Nah mari kita lihat pada ayat berikutnya saudara ya. Kalau kita ketemu kata benih, perhatikan saudara ya. Saya baca ayat 26 sekali lagi, Anda perhatikan dengan baik. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, perhatikan, seumpama orang yang menaburkan, penaburnya Yesus atau hamba Tuhan, menaburkan benih di tanah. Kita sudah ketemu dan tahu jenis tanahnya. Jenis tanahnya tanah yang berkualitas, tanah yang baik. Benihnya pun benih yang baik. Nah, perhatikan kata benih di sini. Dalam terjemahan asli, kata benih dalam bahasa Yunani disalin dengan kata sporos. Sporos itu artinya menabur benih dengan disebarkan. Jadi ada benih yang baik, diambil benihnya dengan tangan diangkat, lalu dengan cara disemai, disebar. Cara yang umum, cara yang biasa. Menabur benihnya dengan cara yang sederhana. Ya, tetapi benih itu saudara dia bisa tumbuh. Dan ingat, benih gandum, benih yang ditabur dalam Alkitab itu selalu gambaran bicara tentang firman Allah. Makanya dari awal saya wanti-wanti saudara, benih ini adalah benih yang terbaik. Jadi klop saudara ya. Jadi luar biasa. Benihnya baik, tanah hatinya baik. Maka akhirnya tumbuhnya pasti baik. Benih baik ketemu tanah yang baik. Tapi memang sekalipun benihnya baik, benihnya firman, benihnya berkuasa, benihnya luar biasa. Tapi kalau tanahnya keras, tanahnya jelek, gak bisa tumbuh loh saudara. Jadi yang menentukan kembali adalah tanah hatinya. Dari pihak Tuhan gak ada masalah, firman itu berkuasa. Firman ketika dilepaskan dia ajaib, tidak terbatas kuasa firman. Dia sanggup melakukan segala perkara. Sebagaimana imanmu percaya kepada kuasa firman, seperti itulah kuasa firman bekerja dalam hidupmu. Dari pihak kuasa firman gak masalah, tinggal tanah hati kita bagaimana. Saya ulang, ini tanah hati baik, lalu benihnya baik. Itu cuma disebar sederhana dengan cara biasa kok, tapi tumbuh. Masalahnya di mana? Di tanah hati. Makanya seringkali di gereja kami gembala melihat ini ada jemaat Kristen yang sudah lama percaya kepada Tuhan. Tapi kok tidak tumbuh-tumbuh imannya ya. Padahal gereja yang sama kan. Pendetanya sama. Yang memimpin pujian juga sama. Tapi kenapa yang lama sekali kok tidak tumbuh. Lalu kita lihat Kristen yang masih setahun, berapa bulan. Kok tumbuh luar biasa. Setia, mezbah doa pagi. Gereja ada puasa, ikut dia puasa. Kita bukan karena ngomong itu pendeta karena cinta mula-mula. Bukan karena itu loh. Seringkali di gereja ini kan ada banyak hamba Tuhan. Saya pikir sepakat para hamba Tuhan dengan saya katakan. Seringkali kita lihat yang lama kok udah tumbuh ya. Tapi ini yang baru-baru kok bisa tumbuh. Tapi ada banyak juga jemaat yang lama bertumbuh manis dan indah.
Maksud saya seringkali kita ketemu ada orang Kristen yang sudah lama tapi kok gak kuat-kuat imannya. Masih gampang ngambek, masih ada iri hati, masih gampang pundung. Gak bisa terima orang lain diberkati, ada iri hati. Itu kan tanda-tanda ketidakbertumbuhan dan keberbuat dalam hidup anak Tuhan. Kita lihat yang satu tumbuh luar biasa, kok ini tidak. Yang satu sudah berbuah, kok ini belum. Gereja yang sama loh. Digembalakan dengan gembala yang sama. Setiap hari terima pengajaran firman Allah yang sama. Tapi aneh, sini tumbuh kok sana enggak. Itu kualitas tanah hati loh. Makanya saya wanti-wanti, saya berdoa. Pastikan kita dapatkan dan putuskan tanah hati kita, tanah hati yang baik. Karena itu yang sangat menentukan. Nggak cukup benih firman. Nggak cukup pengajar firmannya saudara ya. Nah yang menarik, benih ini poros. Ditabur dengan cara yang biasa, sederhana. Tapi tumbuh saudara. Saya melayani Tuhan belum lama. Sejak tahun ya antara 97, 96, 97 saya melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan full timer. Jadi gembala itu ya tahun 2000-an. 3 tahun saya perintisan pelayanan. Jalan enggak, berdiri juga enggak, hampir jatuh-jatuh saudara ya. Susah melayani Tuhan menjadi gembala saudara ya. Tapi saya mau katakan terang-terangan sama saudara belak-belakan. Saya merasa belum lama melayani Tuhan. Hampir 23 tahun, 24 tahun jalan saya melayani Tuhan. Tetapi begini saudara ya. Meskipun saya belum lama melayani Tuhan. Tapi saya banyak melihat oleh anugerah Tuhan. Jemaat di Jombang, ini cuma kesaksian ya. Yang saya gembalakan dari mulai ya hampir 20 tahun lebih saya menggembalakan mereka. Hampir 21 tahun jalan saudara ya. Meskipun saya belum lama menggembalakan mereka 20 tahun lebih. Tapi saya sudah melihat mereka bertumbuh dalam Tuhan. Saya ngajar apa saja bisa tumbuh. Saya sampaikan firman apa saja mereka tumbuh. Saya lihat pertumbuhan. Si bapak ini tumbuh. Caci ini tumbuh. Engkau ini tumbuh. Ya, ibu ini tumbuh dalam Tuhan. Meskipun belum lama saya gembalakan mereka. Tapi oleh anugerah Tuhan saya lihat. Setiap saya mengajar tumbuh. Mengajar ini tumbuh. Itu terjadi mengajar ini. Kenapa bisa tumbuh? Saya ambil kesimpulan, ya tanah hati jemaat yang saya gembalakan, saya temukan gini, termasuk tanah hati yang baik. Saya mengajar firman apapun itu tumbuh gitu. Itu bukan karena sekedar pengajarnya loh. Itu karena kualitas tanah hati, menaburnya biasa. Ada banyak, ada beberapa hamba Tuhan pendeta, termasuk penasehat di GSPDI beberapa kali mengajar di gereja kami mengatakan, wah ini jemaatmu Yohanes tanah hatinya tanah hati yang baik. Makanya saya berani berkata pada saudara bukan karena cuma saya saja melihat, hamba Tuhan pun melihat gitu ya. Bahwa meskipun belum lama saya melayani Tuhan, tapi puji Tuhan saya diperkenankan Tuhan melihat tanah hati yang baik. Bagaimana tanah hati yang baik? Tumbuh dia, diajar apapun tumbuh, diajar apapun tumbuh. Meskipun pakai cara poros. Sederhana, hamba Tuhan meskipun mengajar sederhana, tapi tumbuh gitu. Nah perhatikan pada ayat berikutnya 27. Dikatakan sama-sama kita baca ayat 27, 2 dan 3. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Terus, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah benih yang ditaburkan oleh penabur itu tunas. Dikatakan penabur pada waktu malam hari tidur. Yang menabur saudara ya, semua orang kan tidur. Pendeta yang menabur di dunia ini, gembala juga tidur. Menabur saja. Nanti siang bangun. Apa yang terjadi? Ternyata benih firman yang ditabur itu bertunas, mengeluarkan tunas. Saya tulis di screen saudara, kata tunas disalin dengan kata lastano. Ini tunas yang bagaimana pendeta? Lastano dalam bahasa asli itu tunas yang kecil, baru bertunas. Benihnya keluar tunas saudara. Dan menariknya tunas itu makin tinggi, nanti berikutnya saya terangkan. Nah perhatikan kata bagaimana, munculkan di screen. Saya ingin kita sama-sama baca kata bagaimana itu ya, 2 dan 3. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Tunas ini bertumbuh kata Alkitab, benih ditabur sama penabur. Penabur tidur. Begitu penabur ini bangun siang hari dia lihat
penabur lihat benih yang udah ditabur, dia kaget. Tumbuh ternyata benihnya yang jadi lastano, ya, tumbuh kecil dia. Lastano, ya. Nah, ketika dia tumbuh, saudara, Alkitab katakan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Loh, ini menarik loh. Benih tumbuh yang ditabur itu tumbuh, itu tidak diketahui. Dan Alkitab itu ya dan amin. Apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Mau profesor, doktor, ahli tumbuhan. Ahli tumbuhan itu apa namanya? Kalau nggak salah botani ya. Ahli botani, ahli tumbuhan sekalipun gelarnya profesor, doktor sekalipun, benih itu kok bisa tumbuh itu kenapa ya? Nggak ada jawaban. Bagaimana caranya tumbuh? Nggak ngerti. Dari dalam tumbuhnya kan nggak kelihatan. Kok bisa tumbuh? Apa penyebabnya tumbuh? Profesor, doktor, ahli tumbuhan pun tidak temukan jawabannya. Kok bisa ya benih ditabur kelihatannya mati. Tapi dari dalam bisa tumbuh. Itu namanya tunas yang kecil. Lastano tadi. Kok bisa tumbuh? Alkitab katakan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ini ajaib, ini aneh. Jadi memang ini benih ini luar biasa. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar tanah yang baik. Ini benih firman itu benih yang luar biasa. Saya ngomong benih ini benih firman. Memang yang namanya benih kita semua tahu dia memang punya kapasitas. Yang namanya benih memang punya kemampuan untuk tumbuh. Benih durian itu kalau ditabur itu nanti pasti tumbuhnya buah durian. Jadi dalam benih durian yang kecil itu ada pohon durian kapasitasnya begitu. Benih pepaya dalamnya ada pohon pepaya. Ajaib kan? Memang punya kemampuan, benih ini punya kapasitas. Dia bertunas bisa tumbuh. Caranya bagaimana dia tumbuh? Gak ada yang tahu. Ahli tumbuh-tumbuhan pun apa penyebabnya tumbuh gak ngerti. Itu Tuhan yang menumbuhkan. Alkitab garis bawahi. Kapan bertunasnya benih yang ditabur, tidak ada orang yang tahu. Pendeta yang menabur firman, yang mengajar jemaatnya, gak tahu juga kapan orang ini tumbuh. Menabur, tidur, bangun, kok jadi berubah orang ini ya? Ya, tadinya gak suka doa, sekarang kok suka doa pagi. Tadinya mulutnya jorok kalau ngomong, tadinya kalau ngomong gak karuan semerawut bahasa kebun binatang. Tiba-tiba kita lihat, kok gak ada lagi tuh kata-kata ya? Kapan berubahnya? Kayaknya jangan-jangan ini orang yang sedang bertunas lewat kuasa firman, dia pun gak menyadari itu. Dia pun tidak tahu kapan persisnya benih firman yang ditaburkan di hatinya itu tumbuh. Jangan-jangan orangnya pun gak nyadar, gak tahu. Karena memang Alkitab katakan tidak ada orang yang mengetahuinya. Berarti orangnya kita pun gak tahu. Aku kok jadi berubah? Kapan berubahnya? Tiba-tiba berubah. Siapa yang mengerjakan perubahan? Kuasa Tuhan. Dalam benih firman itu ada kapasitas. Dalam benih firman itu ada kekuatan kuasa yang bisa merubah kita. Saya itu pernah punya pengalaman ketika saya masih kaum muda. Saya tinggal di rumah orang tua saya. Papi mami saya kan pendeta di kecamatan Gudo sana. Saya di Jombangnya, di kotanya. Papi mami saya menggembalakan di kecamatan, di Gudo. Saya ketika kaum muda tinggal dengan orang tua saya, dengan papi dan mami saya. Satu kali datang seorang muda, orang Tionghoa datang ke rumah. Om, saya minta dibaptis hari ini juga om. Di gereja di Gudo, di papi saya itu ada kayak kolam baptis waktu itu di dalam gereja. Sekarang di luar dipindahkan. Dulu di dalam gereja, ya. Itu mesti diisi dulu bak itu baru bisa pakai baptisan. Papi saya katakan nanti bulan depan saja disatukan sama yang lain untuk dibaptis. Biasanya gereja begitu. Hari ini nggak ada baptisan air dan hari itu memang bukan jam kebaktian ibadah. Tapi orang muda ini, ya teman saya begitu, minta dibaptis. Teman saya dalam arti saya kenal, umurnya jauh di atas saya. Minta dibaptis, tapi saya katakan gak ada baptisan hari ini. Tapi om saya pengen dibaptis hari ini. Karena memang dia bukan Kristen latar belakangnya. Dia dari kepercayaan yang lain gitu ya. Engkau ini bukan Kristen, dari agama yang lain. Dan dia katakan gini, dia pun sembunyi-sembunyi mau dibaptis ambil keputusan. Pokoknya om saya pengen hari ini. Kayaknya saudara ya, karena dia jadi ke gereja mungkin baru 4 kali, 5 kali atau berapa kali. Saya tahu belum banyak kali, belum lama dia ke gereja. Makanya saya heran, tubuhnya kapan? Gak ada yang tahu. Minta dibaptis, tiba-tiba. Jangan-jangan orang ini pun gak tahu kapan bertumbuh, berubah di hatinya. Itu Tuhan bekerja, dalam kehidupan kita pun sama.
Dulu di Bandung saudara ya, itu ada seorang ibu yang punya profesi pekerjaan yang gak baik. Gak baik kenapa? Dia menyediakan wanita nakal, dia menyediakan pelacur untuk langganannya. Germo maksud saya. Coba terang-terangan saja ya germo. Profesi kerjaannya ibu ini germo di Bandung. Satu kali dia kebaktian masuk ke gereja. Dan biasanya kelemahan gereja, kalau ada orang berdosa yang ditahu masuk gereja, klesak-klesik mulutnya, bisik-bisik mulutnya, kelemahan gereja. Kayaknya kok gak rela banget orang berdosa masuk gereja sih. Ya, gereja bukan tempat menghakimi. Saya suka gambarkan begini, gereja itu bukan showroom mobil yang mobilnya baru semua. Saya lebih setuju saya katakan gereja itu kayak bengkel. Ya sama juga. Ini komunitas channel YouTube GSPD Philadelphia maupun yang saya pakai sarana akun Facebook saya Jonas Naftali itu juga kayak bengkel. Kita bukan orang suci semua, orang bagus semua, benar semua. Kita yang beribadah, tempat ibadah komunitas kayak bengkel. Yang rusak-rusak hidupnya, yang sowak-sowak akinya, yang lemah hidupnya. Kita ibadah itu ibadahnya masuk bengkel, diperbaiki, diservis. Nanti keluar dari ibadah, keluar dari gereja, jadi fit. Jadi bagus, jadi sehat kembali. Itu yang rusak saudara ya. Gereja itu kayak bengkel. Jangan disamakan kayak showroom. Ada orang berdosa masuk gereja, bisik-bisik. Itu ibu-ibu dibisik-bisikin tuh saudara ya. Kasihan dia. Dia berapa kali ke gereja, dibisikin datang ke gereja. Tiba-tiba datang ke pastori, ke gembala coba. Tante, ini saya bawa anak saya tante. Ya, rekomendasikan supaya bisa sekolah Alkitab coba. Minta sekolah Alkitab minta dikirim dari gereja. Minta persetujuan rekomendasi dari gembala. Kapan dia berubahnya orang ini? Dan yang penting begini, dia tinggalkan germonya. Dia tinggalkan status pekerjaan prowasi yang tidak baik. Apa itu udah bertobat? Kapan terjadinya pertobatan? Kok orang tiba-tiba berubah ya? Gak ada yang tahu loh. Termasuk Anda pun tiba-tiba berubah. Kita nggak tahu, itulah pekerjaan kuasa firman. Pokoknya begini, benih firman ditabur kena tanah yang baik. Itu tumbuh, bertunas, jadi lastano, tunas yang kecil. Kapan tunasnya? Nggak ada yang tahu. Mari lihat, ada kata tunas yang kedua di ayat ini saudara ya. Saya baca ulang ayat 27 ya. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Perhatikan, dan benih itu mengeluarkan tunas kecil, lastano. Ada kalimat begini, dan tunas lastano itu makin tinggi. Berubah menjadi makuno namanya. Tambah tinggi tunasnya, itu gambarnya saudara. Tambah tinggi. Pada waktu tunas masih kecil, itu kena angin, gak rasa dia. Nanti ketika dia makin bertumbuh, tunasnya tambah tinggi, batangnya, daunnya mulai tinggi ya. Itu kena angin mulai goyang saudara ya. Makanya saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, Anda yang percaya pada Tuhan, yang imanmu makin tumbuh, jangan heran ketika saudara makin tumbuh imannya. Anda mulai bisa peka, Anda mulai tajam, Anda mulai bisa merasakan, kok ada angin bertiup ya Pak Pendeta. Pak Pendeta, kok kayaknya sekarang mulai merasakan ada pencobaan ya, ada ujian ya, ada tantangan. Kalau pagi ini saudara sedang merasa ada angin datang dalam hidupmu, ditiup rasanya goyang, terasa loh pendeta ada masalah. Itu tanda imanmu sedang bertumbuh. Untuk apa datang angin? Ini kalau dijelaskan kepanjangan saudara ya. Ada angin tertentu memang datang pada musim-musim pertumbuhan yang namanya tunas. Supaya batang tunasnya kuat. Kalau tidak ada angin, batang gak kuat, gak bisa jadi pohon. Makanya pencobaan itu memang Tuhan izinkan datang. Kesulitan datang. Supaya Anda Kristen bukan cuma jadi tunas. Tunas itu gampang patah. Tuhan izinkan pencobaan datang, kesulitan datang. Supaya batang kita iman ini kuat. Ditiup angin, latihan. Masalah itu Tuhan sedang melatih kita. Coachnya kita itu Tuhan. Lewat pencobaan, lewat masalah. Temukan pagi ini, kalau saudara sedang menghadapi masalah, berarti engkau sebagai tunas yang sedang tumbuh. Nanti gak lama akan jadi pohon. Dari lastano jadi makuno, mulai rasa tiupan angin. Goyang pendeta, terus ada masalah, Anda sedang bertumbuh tuh.
lagi dikuatkan, lebih kuat lagi kapasitas saudara. Nah, saya mau terangkan lebih cepat dengan waktu yang ada. Ayat yang ke-28. Ada kata sendirinya saudara, ayat 28. Mari perhatikan, sama-sama kita baca ya. 28, 2 dan 3. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulirnya itu. Dengan sendirinya mengeluarkan buah, dengan sendirinya. Bilang sama-sama saya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya dari kata otomate. Dari sini muncul kata otomatis. Benih itu tumbuh, kalau udah tumbuh nanti jadi kuat, itu nanti otomatis akan keluar buah dengan sendirinya otomatis. Otomatis saudara ya. Di mall-mall itu ada banyak tangga otomatis. Ya tahun 2000-an itu banyak tangga otomatis. Dulu mah manual jalan terus. Dulu ketika saya awal-awal melihat tangga otomatis itu di bandara di Jakarta saudara ya. Saya juga mau melangkah bingung, kok diem tangganya. Di mall kan begitu kan, diem kan. Tapi kita pikir diem, ternyata begitu kaki kita melangkah, wow jalannya kenceng. Ya eskalator tangga sekarang itu cepat jalannya, beda dengan tangga yang dulu agak lemot. Ini kenceng banter saudara ya. Kelihatannya diem, tapi begitu kaki kita langkah satu langkah, dilihat dia jalan. Cepat jalannya, otomatis itu namanya. Saya berdoa supaya Anda mengalami percepatan otomatis daripada Tuhan. Berbuah, otomatis. Satu contoh ya, kasus di Alkitab. Ketika sungai Yordan itu meluap, Yosua katakan, nanti deh Tuhan tunggu air sungai Yordannya surut dulu, nanti kami nyebrang. Tuhan katakan, jangan Yosua, jangan tunggu surut, lagi meluap besar ini melangkah. Bagaimana cara Tuhan? Suruh imam bawa tabut, suruh mereka melangkah. Gak cukup doa, melangkah. Gak cukup doa, bertindak. Nanti otomatis sungai Yordan terbelah jadi dua. Itu kata Tuhan. Seringkali Tuhan itu bekerja dengan cara otomatis tuh melangkah begitu. Melangkah baru terbuka. Seperti sungai Yordan. Begitu imam jaraknya 1 meter belum terbelah. Setengah meter belum terbelah. 30 cm belum terbelah. Begitu kaki para imam yang angkat tabut di pundaknya. Itu kakinya menginjak di sungai Yordan. Terbelah sungai Yordan. Mereka berjalan di sungai yang kering, tanah yang kering. Terbelah sungai Yordan. Seringkali Tuhan bekerja banyak dengan cara ini. Memang di laut Teberau itu lautnya terbelah dulu. Ada tahu cerita itu? Ya, setelah terbelah Tuhan buka itu jalan, baru mereka jalan. Ada sih Tuhan bekerja dengan cara begitu, tapi jarang loh, jarang. Lebih banyak Tuhan bekerja, kita melangkah dulu, kita bertindak dulu, baru terbelah sungai Yordan. Mereka mesti keliling 13 kali di tembok Yeriko, roboh itu tembok. Mereka mesti cedok dulu pelayan itu air sumur, berubah jadi anggur, dicedok, bawa kepada pemimpin pesta. Sementara di tengah jalan, dalam tindakan iman itu, air itu berubah jadi air anggur. Kapan terjadinya? Nggak ada yang tahu. Kapan mujizat terjadi? Nggak ada yang tahu. Otomatis, automatically terjadi. Seperti itulah kuasa Tuhan bekerja hari ini. Otomatis. Dengan sendirinya. Tapi ingat 2 hal. Tanah hati baik, benih baik. Itu tumbuh dengan sendirinya. Dan saya mau lanjutkan, selesaikan sedikit berapa menit lagi. Coba geser lagi ya. Ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Perhatikan garis merah ini. Mula-mula tangkainya. Ada kata tangkai, saya terangkan langsung dari kata kortos. Anda lihat gambar itu durian, ada tangkai. Tangkai itu kalau kita belajar pokok anggur kemarin, carangnya. Carang itu apa sama dengan dahan ya? Carang. Sebab tidak akan keluar buah kalau nggak keluar tangkai. Harus ada tangkainya dulu. Harus keluar kortosnya dulu. Dari tangkai inilah keluar buah. Nah bicara tunas yang tumbuh dari toros sampai jadi makuno sampai jadi kortos. Itu berarti dia sudah jadi pohon. Jadi pohon. Sampai keluar tangkai itu jadi pohon. Sehingga keluar buah. Coba sedikit langsung saja Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 saudara ya. Saya baca dengan cepat ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama-sama baca ayat yang ketiga, keras 2, 3.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dunia ini nggak ada loh jaminan guaranteed 100% berhasil. Dalam dunia bisnis, pekerjaan, mana ada 100% kamu berhasil? Nggak ada. Selalu ada faktor X bisa gagal. Tapi Tuhan janjikan dalam firman Allah, apa saja yang dikerjakan tangan kita, yang kita lakukan di guaranteed 100% oleh Tuhan. Kamu pasti berhasil. Kapan berhasil? Ketika iman kita, ketika kekristenan kita tumbuhnya bukan cuman tunas. Bertumbuh kekristenan kita sampai jadi pohon. Keluar tangkai, tidak lama kemudian otomatis pasti keluar buah. Tuhan mau berbuah. Berbuah kemarin kita udah belajar, Tuhan itu berbuah. Berbuah mujizat, berbuah keajaiban, berbuah berkat, berbuah roh. Karakter Kristus ada dalam diri kita. Sumber buah itu Tuhan, mau berbuah dalam berkat. Ada banyak kita ngotot, ya kita itu kayak ibaratnya ranting pengen ngotot, terima mujizat, nggak terima mujizat. Ya, hari ini saya berdoa, otomatis itu keluar. Kalau Anda itu jadi pohon. Nah saya berdoa iman saudara, iman pohon. Pohon itu luar biasa loh ya, banyak daunnya, ada buahnya. Orang kepanasan berteduh di situ. Kristen pohon itu banyak sesama orang Kristen pasti datang sama dia, minta nasihat sama dia. Doakan saya dong, gimana dong solusi saya ngalami masalah ini. Kristen pohon itu banyak diajak sharing sama orang lain. Jadi berkat ya, memberkati orang lain. Dan Kristen pohon itu mengeluarkan buah dan dia berhasil dalam hidupnya. Makanya saya dorong saudara untuk kekristenanmu itu berbuah. Dan faktor berbuah itu bukan cuma dari benih firman. Tanah hati kita pun harus bagus. Kualitas tanah hati kita mesti bagus. Keluarkan batu-batu yang ada. Onak duri, rumput duri keluarin. Yang keras bajak sama firman. Biar tujuannya begini. Anda jadi Kristen pohon. Mengeluarkan buah. Memuliakan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa.